bersolawat. Nah, sampai kepada Nabi Muhammad. Dia punya bukti nggak itu cerita sampai ke Nabi Muhammad? Paham ya? Paham ya? Ada nggak? Karena gini, kalau ini ya adalah cerita yang Nabi Muhammad dengar, ya ketika Nabi Muhammad menyampaikan mereka berdebat, ada yang bilang 3 dengan 4 dengan anjing, ada segala macam, para sahabat tentu kan langsung protes. Ya dong, ya kan? Ya, para sahabat atau orang yang mendengar Quran ini, kan Quran itu disampaikan tuh pada para sahabat dengan orang lain mendengar. Kalau memang ini cerita yang didengar dari situ, ya, dari lisan turun-temurun, jadi kan nggak mungkin Nabi Muhammad aja yang dengar. Pasti mereka juga dengar, gitu kan? Ada berapa banyak itu orang kafir Quraisy yang dengar juga, gitu kan? Apalagi mereka nggak seperti Muhammad yang murni pedagang. Mereka tentu ada yang ya orang scholar juga itu kalau kafir Quraisy itu kan, atau para sahabatnya. Nah, mereka akan bisa langsung mengoreksi Nabi. Itu jumlahnya 7 Nabi. Ini dari sini sumbernya gitu. Ada nggak kita dengar hal seperti itu? Nggak ada, guys. Gitu kan? Paham ya? Dan jangan kira ini waktu dulu nggak ada internet yang kayak sekarang gitu. Saya saja ya, atau saya yakin Anda ya, banyak yang tidak tahu kisah ini kan. Maka ditambah lagi saya akan kasih tahu dengan PD-nya gitu. Karena memang banyak orang nggak tahu gitu. Kebetulan dia tahu, kebetulan dia tahu gitu kan. Karena nggak banyak orang tahu gitu. Ini bukan seperti kayak apalah gitu, yang lazim lah gitu. Kayak kisah Isra Mi'raj yang mana semua umat Islam itu harusnya tahu. Bukan seperti itu. Ini adalah hal-hal yang ya namanya makanya apalagi katakan rahasia. Karena nggak banyak orang tahu, guys. Jadi kalau orang banyak tahu, tentu dia nggak mungkin mengatakan saya akan ngasih tahu. Ngapain orang udah tahu semua? Ini adalah kisah-kisah yang kayak gini nih ya. Hal kayak gini adalah hal-hal yang hanya selintir orang tahu, guys. Nah sekarang kita jadi tahu gitu kan. Nah apalagi nih Muhammad ya. Ini logika nih banyak yang bertentangan dengan apa yang disampaikan tambah lagi. Nggak masuk akal. Kalau ini adalah kisah yang Nabi Muhammad dengar dan Nabi Muhammad sampaikan. Karena kalau memang benar tuduhan fitnah dari tambah lagi, maka orang-orang akan bisa dengan membantah dengan mudah. Bukan nggak tahu Nabi, ada 7 orang. Ini sumbernya dari Yakub, uskup dari Yakub dari Seriuk ini. Ini sumbernya nih literaturnya. Ada nggak mereka berbantah seperti itu? Paham ya? Kayak misal saya ngomong deh, ada kisah ya, saya ngomong nih, ya kan? Sekarang ya, bukan dulu. Saya ngomong nih, ada orang tidur di gua 300 tahun sekian. Orangnya jumlahnya hanya Allah tahu, saya katakan kan. Ada bilang 3 dengan 4 anjingnya. Tiba-tiba ada orang bilang kan, weh kamu nggak tahu ya, ini bukunya ada ini, sumber dari Uskup Yakub ini. Langsung dibantah kan? Ada nggak waktu itu perbantahan seperti itu? Nggak ada, guys. Karena hal itu mudah dibuktikan. Kalau memang Nabi Muhammad itu ya ngarang ya, dia ibaratnya dia tuh mengambil itu ya. Minimal Nabi Muhammad main aman. Dia tidak akan mengatakan hal yang tidak dan tahu jumlahnya. Mereka berbantah-bantahan itu. Karena ada yang bisa bantah Nabi. Nabi Muhammad misalnya kata orang itu kan, ini ada literaturnya loh, ya dari Uskup Syanu loh gitu. Jumlahnya 7 loh. Sebutkan nama-namanya loh. Nah, Anda kan nggak tahu nama-namanya kan? Mereka akan gampang mengatakan ya bahwa Nabi berarti ini apa yang disampaikan itu ada literaturnya gitu. Paham ya? Jadi Nabi itu nggak bisa dia aneh-aneh, guys. Karena orang kan ada yang masa orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau aja orang nggak ada yang tahu, masa Nabi bisa tahu gitu? Logikanya gimana? Soalnya ya nggak mungkin cuma Nabi yang tahu pada waktu itu, orang kafir Quraisy nggak tahu, para sahabat nggak tahu kisah itu gitu kan? Ya kan? Karena kalau tahu pasti bukan dibantah. Karena ini bukan jelas kan nama-namanya apa yang semua gitu. Ya namanya cerita rakyat, bisa jadi namanya dikarang. Kita nggak tahu nama cerita rakyat, guys, ya. Bukan hal orang yang menemukan kayak apa ya. Karena sejarah itu bukan fakta ya. Fakta dalam artinya itu masih menjadi perdebatan nama sejarah. Jangan sejarah itu lagi tentang sejarah G30S masih menjadi perdebatan. Apa itu dekat terjadi apalagi zaman dahulu. Ini banyak yang masih sumir dan sama-sama dengan Allah lah yang tahu. Kayak contoh kayak kisah kayak kapal Nabi Nuh lah. Orang masih berdebat di mana sih kapal Nabi Nuh itu, tempatnya di mana sih? Hanya Allah yang tahu gitu. Sama kayak ini gitu kan. Nah, jadi saya lagi ini hal yang gampang kita ketahui. Kalau memang Nabi Muhammad itu menjiplak hasil dari pendengaran, masa orang-orang kafir Quraisy, pertanyaannya adalah masa orang-orang kafir Quraisy nggak mendengar apa yang Nabi dengar? Sehingga mereka dengan gampang membantah gitu kan. Kok Nabi katakan tidak ada yang tahu, ya kan? Nama-namanya siapa?
Ini literaturnya ada loh gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi ini faktanya bahwa saya katakan ya, memang hal itu gak sampai ke telinga Nabi, guys. Nabi terima informasi itu dari Allah. Jadi gini, ada suatu kejadian. Jadi orang tidur di gua Ashabul Kahfi tadi. Allah tahu, berapa orang di situ tahu, berapa orang ya, segelintir. Nah, tapi karena manusia punya kelemahan, nggak dicatat seperti hadis tadi, siapa perawinya, apakah jujur apa tidak, berapa saksi matanya, dicatat detail kayak hadis tadi dihafal lagi gitu. Jadi akhirnya jadi cerita rakyat kayak Maling Kundang tadi atau Lutung Sasarung. Banyak beda versi kan. Ada mengatakan ya kayak tangkuban perahu itu kapal ditendang lah, dilempar lah, semacam, kita nggak tahu pasti. Itu buat cerita rakyat, bukan dari Tuhan langsung informasinya. Jadi bisa benar bisa salah. Tapi ini langsung dari Allah, guys. Ya, jadi jadi intinya adalah hal sesuatu dari Allah informasinya, ya. Allah mengetahui itu karena Allah menyaksikan, ya. Dia mengetahui segala sesuatu. Nah, informasi itu Allah sampaikan kepada Muhammad. Paham ya? Allah sampaikan kepada Muhammad. Nah, manusia juga mengetahui sebagian segelintir. Nah, apa yang mereka ketahui itu seperti apa orang tidur di guanya dan apa kejadian itu mereka tidak tahu persis, karena mereka cuma saksi mata yang tentu tidak mengikuti sepenuhnya kisah orang ini. Allah yang mengikuti dari awal sampai akhir, karena Allah adalah Tuhan yang menyaksikan itu kan. Jadi informasi yang terima Muhammad itu adalah informasi valid dari A1 ibaratnya kalau kita dengar sekarang karena langsung dari Tuhan, guys. Kalau informasi yang didengar ini itu dari manusia mulut ke mulut didengarkan, ya seperti itu tepatnya apa ya tidak gitu, namanya cita rakyat. Apa bisa kita percaya detail mengenai cita rakyat gitu? Ya, kita nggak bisa percaya 100% cita rakyat. Maksudnya itu bukan kejadiannya jadi apa tidak gitu kan? Bukan hanya itu, tapi juga detailnya itu, guys. Ya, karena itu ada berbeda versi ya gitu. Dan memberikan salam kepadanya di Arab. Sekarang kamu sudah tahu bahwa jumlah mereka ada 7 orang. Jadi bukan hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah mereka, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah 18 ayat 22. Nah, ingat ya, nggak banyak orang tahu hal ini. Ya, nggak banyak orang tahu hal ini, dan itu masih cita rakyat. Belum dipastikan kebenarannya. Paham ya? Makanya ada perdebatan pada waktu itu. Perdebatan, berapa jumlah mereka, gitu kan. Sepertinya, Muhammadlah yang tidak ingat atau tidak tahu berapa jumlah orang yang ada di dalam gua. Jadi, dia menutupi ketidaktahuannya dengan berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu. Yang dia ingat dengan pasti cuma ada 1 anjing. Mungkin karena dia tidak suka atau trauma dengan anjing. Nah, ini kan tuduhan fitnah yang luar biasa, ya. Kayak katakan tadi, kalau itu, jadi gini guys ya, ayat ini ya, kalau memang ini adalah betul kata-kata pada kita, seperti yang dikatakan pada kita tadi, Nabi Muhammad itu lupa segala macamnya. Ada orang-orang pada waktu itu yang langsung kasih tahu tuh para sahabat entah orang kafir Quraisy. Kan nggak mungkin cuma Nabi yang dengar kan, ya kan? Nabi siapa sih, cuma pedagang gitu kan? Banyak orang-orang yang lumayan cerdas di kafir Quraisy, ya kan? Dan yang belajar literatur gitu kan, ya, dan orang yang dengar lah minimal, mereka bisa membantah. Ini bukan nggak tahu, tapi 7 gitu, paham ya? Tapi tidak ada. Jadi gini guys, jadi begitu ini langsung dikoreksi harusnya, paham ya, ngerti ya? Langsung dikoreksi. Jadi akan ada. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini kan ya, ini firman kan Allah, Nabi Muhammad sampaikan pada para sahabat di depan orang kafir Quraisy juga. Jadi ini sampaikan guys, didakwahkan gitu. Nah, orang yang dengar ini ya tentu akan menyanggah. Bukan, masa nggak tahu sih, ini ada loh literatur ini bilang 7 gitu. Paham ya? Tapi tidak ada guys. Tidak ada satupun catatan sejarah atau hadis di mana ada orang membantah ini. Ingat ya, faktanya tuh tidak ada orang yang membantah ini ya. Orang-orang yang pada waktu itu yang Nabi dakwahkan, Nabi sampaikan firman Allah, tidak ada yang membantah. Yang saya katakan tadi ya, yang mengatakan, kamu aja Nabi yang Muhammad yang tidak ingat atau berapa jumlahnya. Ini literatur ada loh, jumlahnya 7 gitu, kan tidak ada. Jadi fakta itu harus kita tahu guys ya. Nah, tanpa lagi ya, faktanya tidak ada, dia nuduh sendiri, fitnah sendiri gitu.
Paham ya? Jadi seakan-akan tanpa ragu ini seakan-akan hanya Nabi Muhammad aja yang baca pada waktu itu, yang tahu. Yang lain tidak ada yang tahu itu, guys. Ya. Masa informasi yang begini hanya Nabi Muhammad saja yang tahu, tapi yang lain tidak tahu. Orang supaya itu orang Jazirah Arab nggak tahu, guys. Karena kalau mereka tahu mereka akan bantah itu. Ya Nabi, ya bukan nggak tahu jumlahnya 7 loh, ini literaturnya gitu. Tapi kan tidak ada. Itu hanya ada dalam fantasinya tanpa ragu. Muhammad juga tidak tahu bahwa mereka tertidur selama 197 tahun. Kemungkinan dia mendengar versi cerita rakyat yang mengatakan bahwa mereka Namanya cerita rakyat itu beda-beda tahunnya. Ada bilang segini, bilang segitu. Itulah namanya, guys. Nah, kita percaya ini karena ini cerita rakyat, ya, bukan dari rakyat. Nabi Muhammad tahu dari Allah langsung, guys. Paham ya? Nah, kita sebagai orang cerdas yang tentu informasi dari Allah yang Maha mengetahui tentu bukan lebih ya, sangat akurat. Karena dia yang Maha mengetahui, Maha mengawasi. Bahkan dia tahu kapan kiamat. Ya, paham ya? Jadi kalau ada, makanya kalau gini kayak ada legenda Kangkuriang, itu kan cerita rakyat. Tapi ada Allah langsung ngasih tahu, oh begini loh, kita akan lebih percaya itu. Karena itu langsung dari yang Maha mengetahui, bukan dari manusia yang tempatnya lupa dan alpa, guys. tidur selama lebih dari 300 tahun. Oleh karena itu, kemungkinan Muhammad menambahkan 9 tahun supaya kesannya dia tahu. Padahal sebenarnya dia tidak tahu. Ini kan fitnah lagi gitu. Buktinya ada nggak? Buktinya. Ya. Jadi gini guys, sebanyak itu orang pada itu masa nggak tahu gitu bisa membenarkan mengoreksi Muhammad. Ya Nabi bukan 300 ditambah 9 tahun Nabi. Ini literatur ada loh. Gitu. Ada literaturnya loh. 160 tahun kan tidak kan? Karena mereka pun pada waktu itu pasti tahu betul itu. Karena tidak ada ditemukan bukti seperti itu. Nah, ini berarti ya logikanya ya memang itu cerita rakyat yang nggak jelas guys berapa jumlahnya, masih perdebatan. Makanya nggak ada bisa membantah Nabi pada waktu itu kan. Kalau itu udah pasti begitu, udah pasti 169 tahun, udah pasti itu 7 orang, udah pasti namanya itu. Mereka akan bantah Nabi. Ini loh Nabi, ini ada catatannya ini. Ada manifestnya ini, kan tidak ada gitu. Ya, berarti memang namanya cerita rakyat. Memang nggak jelas guys, ya. Simpang siur gitu. Nah, Nabi langsung Allah terima informasinya yang menyampaikan kepada Nabi tentang tepatnya seperti ini, yaitu 300 ditambah 9 tahun guys, alias 309 tahun. Ini informasi yang valid ya, langsung dari Allah, bukan dari manusia yang tadi beda-beda. Ada yang katakan segini gitu. Mungkin itu sebabnya Al-Quran memberi informasi dan narasi yang muter-muter, membingungkan, tidak jelas, dan tidak berguna. Itu tidak membingungkan, bukan itu tidak jelas ya. Ingat ya. Memang waktu itu tidak ada kejelasan, ya. Semuanya masih berdebat gitu, masih perdebatan. Namanya cerita rakyat, ya. Jadi cerita rakyat itulah cerita dari mulut ke mulut, bukan. Coba deh ada cari cerita rakyat di mana aja. Itu gak ada satu yang bisa memastikan dengan cara ini apa cara ini kah gitu. Nggak ada cerita rakyat itu yang satu alur satu apa guys. Pasti beda-beda. Satu ngomong gini, namanya cerita rakyat gitu. Jadi ketika Allah menyampaikan cerita rakyat, ya begitulah adanya. Mereka berdebat, ada yang mengatakan 3 tambah 1. Ya itu terjadi pada waktu itu. Rakyat itu saling berdebat berapa sih jumlah pastinya. Karena memang mereka di goa kan, ingat ya. Mereka di dalam goa. Ingat itu fakta harus Anda tahu ya. Orang-orang ini ada dalam goa, ya, yang mana orang nggak tahu mereka masuk ke goa tuh ada yang lihat ya. Ketika orang itu masuk ke goa, ada yang tahu nggak mereka masuk goa itu? Nggak ada yang tahu kan mereka masuk goa itu kan. Kan logikanya adalah itu kan jaraknya tuh anggaplah 179 tahun, tapi kita yakini 309 tahun. Anggap jadi itu ya pastinya jadi pastinya 309 tahun ya. Karena itu masih Allah. Jadi anggaplah ratusan tahun lah, berapapun itu jumlah yang ada setuju berapa, entah 169, entah 39, faktanya tidak ada orang tahu mereka masuk ke gua itu, ya, nggak ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu, logikanya pada waktu itu akan langsung dibongkar guanya, langsung dikeluarkan mereka kan, tapi tidak ada yang tahu. Makanya mereka aman dalam gua itu, tentu sampai berapa tahun lamanya. Nah, mereka keluar pun, ya, itu nggak ada yang tahu jumlah mereka di gua itu berapa, karena mereka keluar, ya. Mereka datang ke pasar atau kemana gitu, ya kan? Satu orang kan datang kan. Nah, tentu dia cerita dan dengar tuh banyak gitu. Jadi makanya banyak ini guys.
Jadi mereka tidak langsung melihat berapa sebenarnya di si gua itu gitu kan. Tahya orang ini ngomong jumlah kami segini gitu kan. Intinya adalah itulah namanya cita rakyat. Suatu yang makanya ya gini ya, kerennya guys ya, kok bisa Muhammad tahu yang lain nggak tahu gitu kan. Karena kalau mereka tahu mereka akan bantah, berarti kan yang lain nggak tahu, para sahabat nggak tahu, orang kafir Quraisy nggak tahu, makanya tidak ada bantahan pada waktu itu ya kan. Jadi tanpa lagi tahu di mana dia mencari literatur gitu kan. Jadi dia tuh mengambil satu versi ya, yang ini versi tadi diambilnya tanpa lagi gitu. Jadi sekali lagi guys, ini membuktikan ya, dan saya aja baru tahu, dan banyak dari kita baru tahu gitu. Nah, bagaimana bisa Nabi mendahului kita? Ya, Nabi Muhammad mendahului kita. Apa yang baru kita tahu tanpa lagi sekarang ya, itu memang sudah tahu dari dulu guys. Nah, itu ya. Ingat ketika zaman itu tidak ada yang tahu, orang Arab ya, orang kafir Quraisy nggak ada yang tahu, para sahabat nggak tahu, karena kalau mereka tahu mereka pasti akan bantah. Nah, sekarang juga banyak orang nggak tahu nih, saya baru tahu, tanpa lagi tahu setelah dia mencari tahu. Nah, ya kan? Nah, jadi apa saya katakan? Jadi jelas ini bukan muter-muter, bingungkan dan jelas yang tidak berguna. Nah, informasi itu hanya Allah yang tahu gitu, dan dia itu hak dia menyampaikan apa tidak gitu. Karena memang apa namanya? Yang penting yang perlu Anda ketahui, kok bisa nih Muhammad tahu kisah ini gitu. Beliau bukan seorang pembaca, beliau nggak bisa baca tulis guys. Beliau tidak ada internet, tidak pernah membaca literatur gitu. Kok apalagi wajar dia tahu, dia baca literatur dan itu pun kebetulan dia tahu gitu. Kan? Saya pun baru tahu setelah dikasih tahu gitu. Karena banyak yang kita harus kaji, bukan ini aja gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, kalau membandingkan ya Nabi Muhammad yang tanpa lagi itu tidak equal. Tanpa lagi hidup di dunia yang penuh internet, yang bisa googling, yang bisa searching. Saya juga begitu. Dan kami bisa baca tulis ya, tanpa lagi bisa baca bisa tulis, saya juga begitu. Nabi Muhammad tidak bisa guys. Akses informasi Muhammad itu nggak seperti kita yang bisa googling ya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu dibuktikan dengan tidak ada yang tahu waktu itu. Tidak ada informasi mengetahui menyampaikan bahwa para sahabat atau orang kafir Quraisy tahu sehingga mereka bisa langsung bantah kan. Atau bukan hanya mereka, orang-orang lain juga gitu. Minimal kan gini, kan Nabi Muhammad mendakwakan Quran sampai daerah mana gitu. Ada nggak Anda pernah dengar ketika misalkan didakwakan sampai ke daerah mana? Kan ingat ya, kan Quran itu firman Allah disampaikan ke mana-mana, ke dunia gitu. Ada nggak Anda dengar dalam sejarah ada orang membantah itu? Kok isi Quran begini ya? Ini bukan apa dong? Ini terusnya ada di mana 7 loh. Kan nggak ada guys. Paham ya? Karena memang beda-beda, cita rakyat itu beda-beda. Ada yang versi ini mengatakan tadi itulah, makanya Quran yang tahu kita kan. Kalau ada yang bilang 3, 4 dengan anjing, ada yang bilang 5, 6 dengan anjing. Karena yang nggak ada yang tahu, karena tidak ada satupun yang hidup di gua itu kecuali mereka. Ingat, pas kejadian mereka di gua itu hanya mereka aja. Tidak ada orang yang ikut bersama mereka, ya. Termasuk rakyat yang tadi cerita-cerita itu. Ayat tadi hanya mendengar dari apa yang mereka tahu aja. Ingat loh, kejadiannya itu di gua ya, bukan di pasar. Kalau ada kejadian di pasar atau kayak Yesus salib, Yesus kan disalib kan di tengah umum, di tempat umum lah disalib itu kan. Ada banyak saksi di situ yang melihat Yesus disalib. Nah, itu baru bisa dijadikan pegangan. Ya, mereka mengatakan Yesus salib. Ya, memang mereka lihat itu Yesus, padahal Quran menyampaikan informasi yang mereka tidak ketahui bahwa itu bukan Yesus loh bro. Rahasia ya, itu adalah orang yang serupakan dengan Yesus. Siapa dia? Nggak penting. Yang penting Anda cukup tahu deh kata Allah. Kalau itu bukan Yesus gitu. Nah, itu kan di depan umum gitu. Nah, jadi orang banyak tahu guys, karena memang mereka menyaksikan. Tapi mengenai kisah orang tidur di gua, itu kan tidak ada menyaksikan. Mereka masuk guanya tidak ada menyaksikan. Mereka keluar dari gua tidak ada menyaksikan. Paham ya? Gitu loh guys. Jadi sekali lagi ini adalah suatu hal yang cita rakyat yang cuman dari lisan-lisan, hanya dari pendengar saja. Mereka tidak tidur bersama dengan para orang ini. Mereka hanya dengar dari orang-orang ini gitu guys. Hanya mendengar saja gitu, tidak melihat langsung gitu guys. Makanya banyak versinya gitu kan. Namanya cita rakyat gitu. Seperti ketika matahari terbit, mereka condong ke kanan. Ketika matahari terbenam, mereka condong ke kiri. Anjing mereka membentang kedua lengannya. Nah, coba ya kita bacakan ya nih. Al-Quran memberi informasi dan narasi yang muter-muter
membingung. Jadi ini informasi ini berharga guys. Kenapa? Kita tahu apa aktivitas mereka. Di saat orang ini nggak tahu. Coba orang tuh tahu nggak informasi ini? Nggak ada yang tahu guys. Karena tidak ada yang melongok dalam gua kan? Nggak ada kan? Jadi informasi ini hanya Allah Tidak yang tahu. jelas Nah, dan Allah tidak sampaikan kepada berguna. kita. Seperti ketika Ada orang yang di dalam gua selain mereka? Nggak ada. Informasi ini penting ya. Apa yang terjadi pada mereka? Allah kasih tahu guys. Yang kita nggak tahu kan? Orang-orang itu juga nggak tahu. Yang mereka ceritakan ini ya. Yang terjadi adalah apa? Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Karena berarti kalau gitu guanya ini dan sedang mereka berada dalam tempat luas dalam gua itu. Nah ini informasi yang orang-orang nggak tahu guys. Allah sampaikan kepada kita. Beginilah kondisi dalam gua itu, ya, bahwa mereka ini berada di dalam tempat yang luas dalam gua itu. Jadi itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah ya dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi ini Allah kasih tahu kita guys. Kita yang tidak tahu apa yang terjadi pada gua itu, dalam gua itu mereka juga nggak tahu kan. Mereka tahunya hanya di luarnya saja. Berdasarkan cerita, Allah kasih tahu kita guys. Jadi ini berharga sebenarnya. matahari terbit mereka condong ke kanan. Ketika matahari terbenam mereka condong ke kiri. Anjing. Nanti kita akan bacakan tafsirnya ya. Karena saya juga ini kita perlu tafsir guys. Nanti saya akan coba kalau sempat kita akan bacakan tafsirnya di akhir nanti. Ya sebenarnya apa sih maksud tadi itu gitu. Saya juga karena ini kan bahasa Arab ya. Kita perlu baca tafsirnya. Maksudnya apa gitu guys. Nanti kita akan bacakan tafsirnya terakhir. Mereka membentang kedua lengannya di depan pintu gua dan lain sebagainya. Ya nanti kita akan baca tafsirnya ya. Kemungkinan informasi-informasi tidak berguna itu hanya untuk menambah panjang cerita. Nah, hanya untuk menambah panjang cerita. Pada informasi yang terjadi dalam gua, ingat ya, orang-orang nggak tahu itu ya. Tentu kita kurius. Sebagai orang-orang yang kepo ya, kita pengen tahu apa sih? Karena tadi itu ya, hikayat tadi, cerita itu hanya menyampaikan mereka tuh jumlahnya 7, namanya ini, tahiyat tanda gitu kan? Tahiyat jumlah 7 apa tidak? Tidak diinformasikan apa yang di dalam gua tuh apa yang terjadi, tapi Allah informasikan pada kita guys, apa yang di dalam gua. Luar biasa. Jadi itu bukti Allah Maha mengetahui dibanding kita, termasuk lagi, ya kan? Gak ada yang tahu apa yang di dalam gua, kecuali Allah saja. Nah, Allah sampaikan tadi yang jadi itu begini. Nah, kita akan lihat nanti tafsirnya. Kalau sempat terakhir nanti ya, setelah video ini kita akan lihat tafsirnya guys. Karena ada orang-orang tertentu yang terkesima dengan cerita yang panjang tetapi tidak ada isinya. Ya karena tidak paham gitu. Kalau anda paham, anda akan tahu ini informasi yang berharga. Karena ibaratnya kayak gini loh, apa namanya? Misalnya ada suatu kisah ya. Ya anggaplah seperti orang gua tadi. Ada orang loh tidur di gua. Mereka ngapain aja ya? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu ya mereka ngapain aja di dalam gua. Ya mereka tidur atau apa gitu. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah kasih tahu guys. Mereka tahunya cuma di luarnya saja, itu pun cerita aja kan. Berdasarkan cerita mereka tidak melihat isi doa, tapi Allah sampaikan apa yang dalam gua itu gitu. Yang penting, mereka percaya buta bahwa Al-Quran berasal dari Allah, sehingga mereka percaya bahwa cerita ini adalah cerita sungguhan, padahal cerita ini cuma cerita rakyat. Nah, kata Tamparagi kan ini apa? Ini coba ya, pakai logika ya. Tamparagi mengatakan bahwa kita ini percaya itu cerita sungguhan. Padahal ini cuma cerita rakyat. Berarti dalam arti lain, Tamparagi mau klaim ini bukan cerita sungguhan, alias fiktif. Paham ya? Bukan fiksi lagi ya, fiktif. Karena sungguhan berarti tidak sungguhan. Lawan sungguhan berarti tidak sungguhan. Berarti Tamparagi mau klaim ini kisah ini fiktif. Paham ya? Fiktif guys berarti. Nah, jadi gini, ada cerita rakyat yang fiksi ya. Saya nggak mau mengatakan fiktif ya, karena memang itu memang simpang siur gitu. Ya, ada yang fiksi ya, bukan fiktif ya. Tapi ada juga yang real. Yang real itu ya cerita rakyat ini yang Allah sampaikan kebenarannya. Oh ini memang cerita rakyat, tapi benar loh gitu. Ya, kita baru tahu. Oh ternyata ini benar.